Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada hari Jumat yang penuh barokah ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita dari kitab Nizam Ijtimai fil Islam. Tadi sudah diantarkan, nampaknya peserta sangat antusias dan sangat bersemangat untuk mengikuti materi ini, terutama yang kalangan bapak-bapak ya. Yang ibu-ibu semakin surut, semakin meredupnya. Bahkan mungkin semuanya tiarap. Nah, seperti apa sebenarnya hukum poligami itu? Kita langsung masuk ke materi. Nah, pembahasan poligami ini agak panjang, jadi kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Ini bagian yang pertama. Hukum poligami bagian pertama. Nah, sebagai pengantar, setelah kita memahami bagaimana ketentuan pernikahan dalam Islam, kemudian bagaimana mewujudkan kehidupan suami istri dalam berumah tangga, termasuk juga pembahasan tentang hukum wanita-wanita yang haram dinikahi, maka dalam materi kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang hukum poligami dalam pandangan Islam. Nah, dasar poligami itu dari firman Allah surat An-Nisa ayat 3. Fangkihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Aw ma malakat aimanukum zalika adna alla ta'ulu. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu sukai. Dua, tiga, atau empat. Ini kalau terjemahan aslinya dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat ya. Masna itu dua-dua, sulasa, tiga-tiga, dan ruba'a itu empat-empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zolim atau tidak berbuat aniaya. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, yang perlu kita pahami, ayat ini justru diturunkan untuk membatasi poligami. Itu maknanya apa? Tradisi Arab jahiliyah itu poligaminya tidak terbatas. Jadi orang punya istri 100 biasa, punya istri 50 mungkin biasa, istri 10, 20 biasa. Karena dulu poligami tidak ada batasnya. Jadi banyak yang punya istri sampai 10, 15, 20 itu biasa. Oleh karena itu harus kita pahami ini justru turun membatasi poligami. Nah, sering difitnah ayat ini adalah ayat yang benar-benar bias gender ya. Ayat ini adalah ayat yang menindas perempuan. Jadi Islam menindas perempuan. Kenapa? Membolehkan poligami, mengizinkan poligami. Itu berarti apa? Menindas perempuan. Padahal yang benar justru ayat ini turun untuk membatasi poligami maksimal 4 orang saja. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi Islam justru diturunkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi problem yang dialami zaman jahiliyah itu banyak wanita-wanita diterlantarkan, sudah dinikahi, tidak dicerai, tapi tidak dinafkahi, diterlantarkan saking banyaknya istri. Sehingga ayat ini diturunkan untuk membatasi jumlah istri, untuk membatasi poligami maksimal 4. Nah ini yang pertama yang harus kita pahami. Terus bagaimana hukum poligami itu? Jadi sebelum sampainya ayat ini diturunkan jumlah istri bagi seorang pria tidak ada batasannya.
Siapa saja yang menyimak dan memahami ayat ini tampak jelas bahwa ayat ini diturunkan untuk membatasi jumlah istri sehingga maksimal hanya empat saja. Ayat ini bermakna, kawinilah oleh kalian wanita-wanita yang memang halal untuk kalian nikahi, dua dua, tiga tiga, atau empat empat. Jadi bilangan masna wa sulasa wa ruba'ah ini disebut kalimat yang berulang, sepadan dan berulang. Dua dua, tiga tiga, empat empat. Makanya ada dulu simbah-simbah yang nikahnya sampai delapan. Ya, nggak usah disebut namanya ya. Gara-gara memahami, kan izin Quran ini dua dua berarti empat, tiga tiga berarti enam, empat empat berarti delapan. Jadi dia memahami masna wa sulasa wa ruba'a itu empat, enam, atau delapan. Empat empat itu delapan. Nah ini harus tahu kaidah bahasa Arab ya. Jadi masna wa sulasa wa ruba'a itu maknanya gimana? Maknanya kawinilah oleh kalian wanita-wanita yang baik-baik yang telah dibatasi dengan jumlah dua dua, tiga tiga, atau empat empat. Nah ini terjemahan yang pas ya. Dua dua, tiga tiga, atau empat empat. Jadi yang kuning ini adalah penegasan pemahaman dari ayat itu. Kalau aslinya kan kawinilah oleh kalian wanita-wanita yang baik-baik dengan jumlah dua dua, tiga tiga, empat empat. Nah ini dimaknai kawinilah oleh kalian wanita-wanita yang baik-baik yang telah dibatasi dengan jumlah dua dua, tiga tiga, atau empat empat. Sebenarnya ayat ini ditujukan kepada manusia secara menyeluruh ya. Khitabul jami. Jadi khitabu lil jami untuk semuanya. Karena itu, karena ini diserukan untuk semua manusia, maka makna pengulangan itu harus dilakukan agar mengena kepada setiap orang yang hendak menikahi beberapa wanita yang diinginkan. Ini balaghah ya, ini ilmu balaghah. Dengan syarat jumlah wanita yang hendak dinikahi ini dibatasi dengan hitungan yang tidak boleh lebih dari empat. Maksudnya adalah agar surat itu mengena kepada setiap orang yang hendak menikahi beberapa wanita dengan yang diinginkan, dengan batasan jumlah hitungan yang telah disebutkan untuknya, yaitu tidak boleh lebih dari empat orang. Nah, dalam ilmu balaghah, kalau kita ketemu sekelompok orang, kemudian kita suruh membagi harta. Perintahnya, karena itu khitab lil jami ya. Misalnya ada orang kaya raya punya harta sampai jutaan atau bahkan miliaran. Kemudian suruh membagi kepada sekelompok manusia secara jamaah ya, secara menyeluruh. Perintahnya apa? Misalnya hartanya 1.000 dinar. Kan kalau memerintahkan itu bagilah harta ini dua dinar, atau tiga dinar, atau empat dinar, empat dinar. Secara ilmu balaghah itu mesti ungkapannya berulang gitu. Itu memang khitab untuk ngom untuk memerintahkan membagi sesuatu kepada orang banyak itu begitu. Dua dinar itu masuknya kan terserah kamu mau bagi 1.000 dinar ini untuk orang banyak ini mau dua dinar itu masuknya setiap orang dua dinar, dua dinar. Atau kamu mau bagi 1.000 dinar itu tiga dinar, masuknya setiap orang tiga dinar, tiga dinar, tiga dinar. Atau kamu mau bagi 1.000 dinar ini kepada kumpulan orang itu empat dinar, empat dinar. Maksudnya berarti setiap orang dapat empat dinar. Nah itu gaya bahasa memang begitu. Jadi kalau ngomong bagi ya ini 1.000 dinar masing-masing dua dinar. Itu bukan berarti masing-masing dapat empat dinar. Dua dinar itu khitab lil jami. Jadi cara ngomongnya memang begitu secara kaidah bahasa itu memang begitu. Ini bagi ya.
Masing-masing berapa? Nah, mesti kan harus diulang. Masing-masing berapa? Satu dinar. Boleh nggak dua dinar? Ya boleh saja, terserah kamu lah. Yang penting 1.000 dinar ini cukup untuk banyak orang itu. Mau satu dinar boleh. Mau dua dinar boleh. Mau empat dinar boleh. Maksudnya kalau kamu memutuskan empat dinar, berarti masing-masing orang dapat 4 dinar gitu loh. Perintah Allah juga begitu. Kalau kamu senang sama wanita, silahkan nikahi. Ini seruannya bukan untuk satu orang. Seruan Allah itu untuk semua semua laki-laki. Jadi Allah itu menyeru kepada semua laki-laki, wahai para pejantan, bukan, wahai para pria, wahai para laki-laki, kalau kamu suka pada wanita, silahkan kamu nikahi. Ini banyak wanita. Kamu mau nikahi berapa? Dua-dua, atau tiga-tiga, atau empat-empat. Itu maksudnya apa? Masing-masing dari kalian boleh kok nikah. Dua-dua itu maksudnya masing-masing dua. Yang ini dua, yang ini dua. Kalau mau naik boleh. Tiga-tiga itu maksudnya masing-masing tiga, tiga, tiga. Atau boleh juga empat-empat. Itu berarti masing-masing empat wanita, empat wanita. Berarti kesimpulannya apa? Maksimal empat, bukan delapan ya. Nah, jika bilangan yang Anda ucapkan dalam bentuk mufrad tanpa pengulaman, itu nggak ada artinya. Cara membagi harta tidak begitu. Nggak bisa kita mengatakan ini 1.000 dinar ya, bagi 2 dinar. Itu nggak ada bentuk apa perintahnya untuk masing-masing. Jadi secara gaya bahasa kalau memerintahkan untuk masing-masing itu apa pembagiannya itu harus diulang itu. Dua-dua, tiga-tiga, empat-empat gitu. Itu masuknya masing-masing dua. Itu ngomongnya bagilah 1.000 dinar ini masing-masing 2 dinar, 2 dinar. Mesti gitu kan? Masing-masing 3 dinar, 3 dinar. Jadi menurut kaidah bahasa Arab kalau tidak ada pengulangan dalam bentuk 2 dinar saja itu nggak ada makna pembagian untuk lil jami tadi untuk banyak orang. Karena itu pengungkapannya mesti dengan pengulangan. Masna itu dua-dua, sulasa tiga-tiga, ruba'a empat-empat. Di dalam ayat di atas merupakan suatu keharusan sehingga apa yang diinginkan terungkap dalam jumlah hitungan tertentu bisa mengena setiap orang itu boleh dua, dua, dua itu ngomongnya dua-dua atau tiga-tiga atau empat-empat. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa hendaknya setiap orang dari kalian mengawini wanita-wanita yang baik-baik saja, dua, tiga, empat, itu artinya apa? Kawinlah oleh kalian semua, wahai para pria, dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat. Seperti tadi, bagi ini duit 1.000 dinar, masing-masing 2 dinar, 2 dinar, atau 3 dinar, 3 dinar, atau 4 dinar, 4 dinar. Berarti masing-masing boleh dapat 2 dinar, atau 3 dinar, atau 4 dinar. Demikian juga menikahi wanita, dari banyaknya wanita ini boleh. Masing-masing dua, atau masing-masing tiga, atau masing-masing 4 wanita saja. Nah, itu makna masna wa sulasa wa ruba dari kalimat itu tadi. Jadi ini sekaligus menegaskan kesalahpahaman sebagian orang Islam yang memahami dua-dua, tiga-tiga, empat-empat sebagai 4, 6, dan 8. Apalagi kalau dikalikan 4 kali 4 sama dengan 16. Wah, malah boleh 16. Baik, selesai untuk urusan masna wa sulasa wa ruba'ah. Sekarang apa yang dimaksud dengan adil ya? Apakah adil itu syarat atau bukan? Menyangkut masalah syarat adil, firman Allah yaitu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kamu kemudian jika kamu takut untuk tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu orang saja. Nah, ini banyak yang memahami adil itu syarat poligami. Nah, ini harus didudukkan pemahaman itu.
benarkan adil itu syarat poligami. Nah, ternyata maknanya jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil di antara jumlah wanita tersebut, maka pilihlah seorang wanita saja dan tinggalkanlah keinginan untuk berpoligami, menghimpun dua dua, tiga tiga atau empat empat. Setiap perkara selalu berputar bersama keadilan, maka di mana saja kalian menjumpai keadilan, maka itu harus mengambilnya. Dan kenyataan bahwa kalian memilih satu orang wanita saja itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya atau zolim. Atau ta'ulun tadi lalim ya. Lalim itu bisa disebut zolim. Atau aniaya. Lawan adil itu zolim, aniaya. Karena frase adna ala ta'ulu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Maknanya adalah lebih dekat kepada sikap kalian tidak berbuat aniaya karena al-aul itu adalah al-jur aniaya. Dikatakan ala al-hakim iza jaro itu maksudnya hakim itu telah berbuat aniaya jika dia berbuat zalim atau tidak adil. Aisyah menuturkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an la ta'ulu menurut Aisyah dari Nabi itu an la tajuru. Ta'ulu maknanya tajuru, maknanya adalah agar kamu tidak berbuat aniaya, yakni agar kamu tidak berbuat zolim atau tidak adil. Ayat Al-Quran tersebut memperbolehkan poligami sekaligus membatasinya bilangan dengan empat. Akan tetapi ayat tersebut juga memerintahkan agar seseorang suami berpoligami berlaku adil di antara istri-istrinya. Ayat tersebut menganjurkan untuk membatasi dengan satu istri saja dalam kondisi tidak dapat berlaku adil. Sebab membatasi dengan satu istri saja dalam kondisi takut tidak dapat berlaku adil merupakan tindakan yang lebih dekat kepada tidak berbuat zalim kalau hanya satu istri. Sikap semacam ini harus dimiliki setiap muslim. Hanya saja wajib dipahami bahwa keadilan ini bukan syarat, tapi apa? Kewajiban. Karena berbuat zalim haram, berbuat adil itu wajib. Jadi seorang suami kalau tidak bisa berlaku adil, maka haram hukumnya. Karena dia menzolimi salah satu istrinya. Jadi adil itu maknanya apa? Wajib. Kalau dia berpoligami tidak dapat berlaku adil, ada salah satu yang dizolimi, dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang haram. Nah, pertanyaannya apa? Apakah adil ini syarat atau kewajiban yang melekat pada suami yang sudah poligami? Nah, dulu kalau belajar sholat, apa bedanya rukun dan syarat? Syarat itu kewajiban yang sudah harus dilakukan sebelum amal dilakukan. Kalau rukun itu kewajiban yang dilaksanakan bersamaan dengan amal itu dilakukan. Dulu kalau di SD kan gitu. Berarti wudhu itu syarat apa? Syarat sahnya sholat. Maka orang kalau mau sholat nggak wudhu itu sholatnya tidak sah. Kalau rukun itu yang harus ada ketika sholat. Kalau Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah itu rukun. Maka kalau sholat tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Itu bedanya rukun dan syarat. Nah, sekarang pertanyaannya, adil itu syarat poligami atau bukan? Kalau kalau adil itu syarat poligami, berarti apa? Kalau sampai dia itu tidak bisa adil, poligaminya tidak sah. Bukan haram ya, tidak sah. Mungkin dalam materi muamalah dulu, muamalah dasar pernah saya sampaikan bedanya hukum taklifi dengan hukum wad'i. Jadi hukum wad'i itu hukum yang harus diletakkan atau harus ditetapkan sebelum amal itu dilakukan. Itu hukum wad'i.
pondasi dari hukum taklifi. Itu semoga masih paham ya. Hukum berarti ada 5 ya. Sebab, syarat, manik, azimah rusuh, dan sah batal fasad. Itu hukum berarti. Kalau hukum taklifi, 5 juga wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, berarti kalau kita bicara syarat, itu bicara hukum wati. Bicara hukum wati bukan halal haram, tapi sah atau batal. Kayak sholat tadi, orang kalau sholat nggak wudhu, tidak sah. Bukan haram sholatnya. Tidak sah itu maknanya apa? Ya nggak bisa ditaubati. Harus mengulang sholatnya lagi dengan berwudhu terlebih dahulu. Maka harus hati-hati. Kalau kita mengatakan adil itu adalah syarat poligami, berarti kalau orang poligami kok sampai tidak adil, langsung batal itu. Seperti kentut. Orang sholat kalau kentut itu membatalkan sholat. Jadi kentut itu bukan haram. Orang kalau sholat, kentut itu batal sholatnya. Berarti harus mengulang sholatnya, harus wudhu lagi. Beda kalau sholatnya itu haram. Misalnya bacaannya kurang fasih ya, panjang pendeknya keliru. Itu hukumnya haram, tapi tidak membatalkan sholat. Dia ya bisa ditutup dengan setelah sholat istighfar ya, banyak istighfar karena kurang sempurna sholatnya. Tapi tidak membatalkan sholat. Kalau itu hanya surat-surat pendek ya, bukan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah memang rukun ya, harus benar. Nah, itu yang harus kita bedakan antara syarat dengan keharaman. Maka pertanyaannya kalau adil itu syarat, nanti kalau suami punya 2 istri kok nggak adil itu bisa batal ya. Kalau batal itu nanti kalau nggak diulang nikahnya itu berzina dengan istrinya. Karena seperti istri sudah dicerai kemudian dia menggauli lagi itu kan haram. Karena kalau sudah dicerai sudah batal itu kedudukannya sebagai suami istri. Nah, ternyata keadilan itu hanya merupakan hukum bagi laki-laki yang menikahi sejumlah wanita. Jadi adil itu kewajiban yang harus dilaksanakan ketika berpoligami. Kewajibannya. Makanya kalau dia melanggar dosa, haram, bukan syarat poligami. Maksudnya adalah tentang apa yang wajib ada pada dirinya pada saat poligami. Jadi adil itu kewajiban yang harus diamalkan bagi orang yang sudah poligami. Orang yang poligami wajib adil. Kalau nggak adil itu dosa, tapi tidak membatalkan poligami. Beda dengan syarat. Kalau syarat dilanggar itu membatalkan amal. Kayak syarat sholat itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Itu syarat sholat. Maka ketika sholat kok dia kentut, itu berarti sholatnya batal. Demikian juga kalau kita mengatakan adil itu syarat poligami, hati-hati nanti kalau dia poligami kok tidak adil bisa batal kalau itu dianggap syarat. Berarti mengatakan adil itu syarat poligami tidak tepat. Yang benar apa? Adil itu kewajiban dalam poligami. Dan merupakan dorongan untuk membatasi dengan satu istri saja dalam kondisi dia takut berlaku tidak adil. Kalau dia takut tidak bisa adil, itu berarti dia takut berbuat dosa, berbuat maksiat. Hal itu karena makna kalimat dalam ayat tersebut telah sempurna. Jadi tidak bisa dikatakan itu syarat poligami. Jadi kalau kita membaca ayat ini, Fankihu ma balakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'a, titik ini sudah sempurna. Berarti ini sudah perintah yang bersifat mutlak, bolehnya laki-laki menikahi perempuan 2, 3, atau 4. Titik ini sudah sempurna. Kalimatnya sudah selesai. Artinya itu merupakan kebolehan
untuk berpoligami secara mutlak yang maksimal 4. Maknanya tidak ada syarat tertentu, tidak ada syarat tertentu untuk berpoligami. Karena perintahnya fangkihu ma tobala. Fangkihu ma toba itu maksudnya nikahilah wanita yang kamu sukai. Pokoknya kalau kamu seneng dibolehkan untuk menikahi. Itu maknanya perintah yang mutlak. Lawan dari mutlak itu muqayyad. Artinya tidak ada syarat-syarat yang membatasi. Pokoknya kalau kamu seneng sama wanita boleh kamu menikah lagi. Seneng lagi kepada wanita lain boleh menikah lagi. Boleh menikah lagi sampai 4. Itu sudah titik kalimat itu kebolehan menikah sampai 4 secara mutlak. Nah, kalimat ini sudah berhenti. Kemudian disambung dengan kalimat yang baru, dengan ungkapan yang lain juga, yaitu dimulai dengan fa'in khiftum. Kemudian jika kamu takut, nah, nah, karena ini kalimat baru, tidak bisa didudukan sebagai syarat. Kalau syarat itu harus nyambung dengan kalimat pertama. Ini kaidah bahasa Arab ya. Dalam bahasa Indonesia sebenarnya sama. Tapi ini karena untuk menarik hukum harus hati-hati. Fa'in khiftum itu kalimat baru yang tidak di, tidak bergabung dengan kalimat pertama. Maka tidak boleh dihubungkan sebagai syarat. Tapi merupakan kalimat baru kelanjutan dari kalimat yang pertama. Nah, contoh kalau itu merupakan syarat, mestinya kalimatnya seperti ini. Jadi kalau Allah mengendaki keadilan sebagai syarat, pasti firman-Nya fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a in adaltum. Nah, jika ini menjadi syarat karena nyambung dengan kalimat pertama. In itu jika kamu bisa adil gitu loh. Jadi kalimatnya kalau digabung, kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua dua, tiga tiga, empat empat, jika kamu bisa berbuat adil. Ini namanya insarti. Nah, kalau nyambung insarti, in yang merupakan syarat. Jadi kalau kita tidak bisa memenuhi, berarti tidak memenuhi syarat. Kalau nggak memenuhi syarat, berarti tidak boleh berpoligami. Kalau kalimatnya nyambung dengan insarti, in yang merupakan syarat. In adal itu maknanya apa? Jika kamu bisa berbuat adil. Tapi ungkapan itu tidak ada. Maka tidak boleh adil itu dijadikan sebagai syarat. Tetapi keadilan itu hukum lain yang tidak berhubungan dengan kalimat pertama, tidak berhubungan dengan hukum poligami yang pertama. Jadi, keadilan itu adalah hukum yang lain yaitu kewajiban berlaku adil kalau sudah poligami. Jadi hukum pertama membolehkan poligami sampai maksimal 4 orang istri. Setelah itu datang hukum yang lain, yaitu lebih utama membatasi pada 1 orang istri saja jika dia memandang bahwa dia memandang berpoligami akan menjadikan dirinya tidak bisa berlaku adil. Atas dasar ini jelas bahwa Allah telah membolehkan poligami tanpa ada pembatas. Tidak ada insarti tadi, tidak ada koyat, tidak ada syarat, dan tidak ada ilah. Bahkan setiap muslim boleh mengawini 2, 3, 4 orang yang wanita yang dia senangi. Nggak ada syaratnya, nggak ada pembatasnya, nggak ada ilatnya. Silahkan. Jadi adil juga bukan ilat. Adil itu hukum yang berdiri sendiri, yang wajib diamalkan kalau sudah berpoligami. Ya, kalau yang nggak berpoligami ya gimana bisa adil? Wong istri satu kok. Adil itu kalau istrinya lebih dari satu. Masa adil istri satu ya nggak bisa. Adil itu anak satu juga nggak bisa adil. Bisa adil tuh kalau anaknya 2. Misalnya kita pulang bawa oleh-oleh roti. Yang disebut adil kepada 2 anak itu kan dibagi 2 secara sama. Nah itu adil. Tapi kalau bawa roti satu, anaknya satu dikasih, ya itu namanya bukan adil.
Nggak ada pembanding. Punya istri satu ya nggak ada ketentuan adil. Ketentuan adil itu kalau istrinya dua. Kalau satu ya, ya punya roti satu kasihkan, punya pisang satu ya kasihkan. Itu namanya nggak ada hubungannya dengan adil. Jadi adil itu harus ada lebih dari satu. Karena itu kita mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma balakum, semua yang kamu sukai itu bersifat mutlak, yaitu wanita-wanita yang kamu dapati dan kamu senangi." Jelas pula bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbuat adil di antara istri-istri. Jadi kewajiban adil itu muncul setelah poligami, bukan sebelum poligami. Kalau sebelum namanya syarat, kalau setelah itu namanya kewajiban. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita dalam kondisi takut terjatuh ke dalam kezoliman di antara istri-istri agar kita membatasi satu orang istri saja. Karena membatasi dengan satu orang istri saja adalah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Alhamdulillah. Selanjutnya bagaimana ketentuan adil dalam poligami itu? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh menikahi perempuan yang kita senangi. Satu, dua, tiga atau empat. Masna, sulasa, waruba. Jadi dua, dua, tiga, tiga atau empat, empat. Jadi silakan yang mau siap berempat, mangga silakan. Tapi jangankan dua, satu pun juga belum dapat. Kan begitu Kang Topik ya? Masya Allah. Baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membahas poligami adalah tadi kan kita mengetahui bahwa adil itu bukan sebuah syarat, tapi sebuah kewajiban pada saat setelah akad berpoligami, maka silakan itu wajib berlaku adil. Ketika tidak adil, maka berdosa. Haram hukumnya. Ya kan? Teman-teman semuanya yang teman Allah Subhanahu wa taala, silakan untuk jika ada pertanyaan yang ingin tanyakan kepada guru kita terkait dengan poligami ini, tadi sampaikan di ujung kalimat di akhir ini bahwa adil seperti apakah dalam apa adil kan itu akan pembahasan di pekan berikutnya. Tapi pembahasan di sini mangga silakan Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya mangga langsung ke sini. Untuk teman-teman di HO bisa langsung angkat tangan, raise hand, langsung kita akan sampaikan mic-nya. Bagi teman-teman yang di cabang silakan untuk di kolom chat ataupun juga bisa via WhatsApp di teman-teman HO kalau seandainya nggak mau berbicara. Via WhatsApp di 0856 95418281. Sekali lagi, khawatir malu menyampaikan pertanyaannya, silakan di wapri ke saya 0856 95418281. Nanti kita bacakan, memang waktunya bisa dibacakan. Baik, Ustaz, sebelum kita bacakan pertanyaan dari cabang ataupun juga dari teman-teman di sini, Ustaz, terkait dengan poligami ini, ya kan, bahwa kita melihat Islam itu adalah agama yang sempurna, ya kan? Nah, bagaimana Islam memposisikan terkait dengan poligami itu, apakah sebagai anjuran atau kebolehan yang bersyarat, ya kan? Atau solusi dalam kondisi yang tertentu, ya kan? Sehingga apa? Dan di mana letak kesalahan umat dalam memahami posisi ini? Karena banyak orang yang sangat fobi dengan poligami. Begitu, Ustaz. Apa tuh? Baik, ini belum kita bahas ya. Nanti insya Allah akan sampai. Ternyata jatuhnya poligami itu adalah hukumnya mubah ya. Jadi poligami itu tidak wajib, termasuk mohon maaf tidak sunnah juga. Tidak sunnah. Jadi kalau ada yang mengatakan poligami itu sunnah, sunnah Rasul ya, perbuatan Rasul itu memang sunnah, perkataan Rasul sunnah. Tapi sunnah itu ada yang dalam arti hadis, ada yang dalam arti hukum. Kalau secara hukum syariat, poligami itu mubah, bukan sunnah. Apa bedanya mubah dengan sunnah? Ya sama-sama kalau dilaksanakan dapat pahala. Tapi
dulu sudah pernah kita jelaskan ya dalam materi muamalah. Sunnah itu dikaitkan dengan kuantitas. Kuantitas. Kalau mubah tidak dikaitkan dengan kuantitas. Walaupun sama-sama kalau kita beramal ada landasan hukum syariatnya itu berpahala. Contohnya apa? Makan itu mubah. Satu piring mubah, dua piring mubah, tiga piring mubah. Berarti pertambahan jumlah nasi yang kita makan itu tidak membuat pahalanya bertambah. Kalau mubah itu satu piring itu berpahala satu misalnya. Dua piring ya pahalanya satu, tiga piring tidak terus kemudian semakin banyak piringnya semakin banyak pahalanya. Kalau mubah begitu. Beda dengan sholat tahajud misalnya. Sholat tahajud sunnah, maka 2 rakaat itu berpahala. Kalau kita tambah menjadi 4 rakaat, pahalanya lebih banyak. Kalau 6 rakaat, pahalanya lebih banyak lagi. Kalau 8 rakaat, pahalanya lebih banyak lagi. Itu namanya sunnah. Nah, poligami itu ternyata mubah. Berarti punya istri satu dengan istri dua itu tidak menambah pahala. Sama saja pahalanya. Malah bisa menambah dosa kalau tidak bisa adil. Jadi jangan merasa keren kalau istrinya dua. Wah, ini orang yang benar-benar berani melaksanakan sunnah Nabi. Dari mana itu dalilnya? Jadi punya istri dua tidak berarti pahalanya lebih banyak. Hmm. Karena apa? Karena hukumnya mubah. Mm-mm. Nah, kalau dalam Islam hukum yang mubah itu harus dikembalikan kepada akal kita. Landasannya manfaat mudorot. Contohnya misalnya kita mau berangkat ke kantor. Kita pakai kendaraan apa saja kan mubah. Kita pakai sepeda motor mubah, pakai sepeda ontel mubah, pakai mobil mubah, pakai angkot mubah. Nah, sekarang hujan lebat misalnya, mau ke kantor, kita malah pakai sepeda ontel. Mubah sih, tapi nggak mikir belas itu. Padahal punya mobil. Kalau sudah dibolehkan, mubah itu ya akalnya dipakai gitu loh. Poligami juga begitu. Mubah itu maknanya kita harus mikir gitu loh. Ngurusi satu istri aja nggak becus gitu loh. Menafkahi satu istri dengan beberapa anak nggak becus kok malah mau nikah lagi itu mikir apa enggak sih? Nah, itu namanya nggak bisa memahami makna mubah. Makna mubah kembalikan kepada asas manfaat mudarat itu boleh, ya. Tapi kalau memang dia mampu, dia kaya, mau punya istri dua tiga nggak ada masalah ya sesuai dengan kemubahannya, gitu ya. Allah. Ya, syukran Ustaz. Jadi kalau berpoligami itu hukumnya mubah. Ya, silakan, tapi siap-siap dengan kewajibannya berarti bertambah. Ada apa? Ada kewajiban berikut yang berlaku adil. Baik, Ustaz, ada yang masuk ke Wapri di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana Islam memerintahkan seorang suami untuk bersikap kepada istri pertama ketika ia berniat atau telah berpoligami? Itu belum kita bahas ya. Jadi nanti ini sudah nggak sabar. Mohon bersabar ya jawabannya. Nanti harus kita pahami, eh, izin istri pertama itu bukan syarat, bukan syarat. Hmm. Jadi walaupun kalau kita ngurus di KUA itu jadi syarat ya. Jadi membuat syarat tanpa dalil itu sebenarnya haram loh ya. Dosa itu yang membuat undang-undang. Jadi sebenarnya izin istri itu bukan syarat. Bukan syarat boleh tidaknya poligami. Tetapi harus tahu setelah poligami ada kewajiban berbuat adil. Nah, itu tidak akan bisa berbuat adil seorang suami kalau istri pertama nggak tahu suaminya poligami. Dijamin nggak bisa adil. Nanti kalau kita sudah membahas adil itu ukurannya apa,
Kalau istri pertama sampai nggak tahu suaminya itu poligami, saya yakin nggak bisa adil. Salah satu adil nanti dalam pembagian waktu mabit. Hmm. Mabit itu malam ya, karena saya dulu punya teman dosen itu poligami itu pembagiannya malam ke istri pertama, siang ke istri kedua. Dan istri pertama nggak tahu. Biasanya kalau pas istirahat siang dia pulang ternyata ke istri kedua. Nah itu berarti poligami tapi nggak ada ilmunya gitu. Karena istri pertama nggak tahu. Saya jamin nggak bisa berbuat adil. Dan ancamannya berat. Berbuat dosa pasti ada ancaman di akhirat. Di padang mahsyar aja nanti dia akan menjumpai Allah dalam keadaan pincang. Kakinya lumpuh sebelah kalau dia tidak bisa berbuat adil. Itu baru di padang mahsyar ya. Belum nanti setelah diadili di hadapan Allah. Bisa masuk neraka dia. Disiksa di neraka gara-gara tidak bisa adil. Tidak bisa adil itu dosa, haram. Gitu. Jadi walaupun izin itu bukan syarat, tapi setelah poligami, semua istri harus tahu karena ini harus adil, harus ada pembagian nafkah yang adil, pembagian mabit yang adil, dan seterusnya. Yang itu kita bahas minggu depan. Jangan kemana-mana, tetap bersama. Masya Allah. Insya Baik, Allah. jadi ketika ingin berpoligami itu ketika pertama lagi tidak perlu izin kepada istri. Yang penting bisa berlaku adil. Itu kata kuncinya, wajib berlaku adil. Dan gak bisa disembunyikan. Harus sampaikan. Ya kan, demikian. Nah, baik Bapak Ibu semuanya yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa yang namanya poligami itu adalah sesuatu hal yang biasanya menjadi bagi orang sebagian orang itu tabu atau satu hal yang sangat apa namanya yang krusial, wah berbahaya atau yang lain-lainnya seperti demikian. Tapi kita pencerahan ya, kita jarang-jarang sebuah kajian membahas poligami gitu kan. Bahkan juga ada beberapa seminar training yang ngebahas bagaimana poligami yang luar biasa. Itu banyak berbayar dan pesertanya banyak lagi yang hadir. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya di sini mendapatkan ilmu poligami yang begitu gratis, signifikan, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mempraktekannya insya Allah ya. Oh, Masya Allah. Baiklah lanjut kepada pertanyaan berikutnya, Zat. Di sini pertanyaan masuk kepada kolom chat di apa namanya, Zoom dari Pak Rudi ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apakah istri berdosa jika merasa cemburu, sakit hati atau tidak ikhlas di poligami? Sekian terima kasih Ustaz. Ini pembahasan minggu depan. Kan depan ya. Jadi ukuran adil itu seperti apa? Kalau Allah itu menurunkan syariat supaya manusia bisa berlaku adil. Jadi jangan mengatakan yang bisa adil cuma Allah. Kalau yang bisa adil cuma Allah, yang ngapain Allah menurunkan syariat? Jadi syariat diturunkan supaya kita adil. Lawan dari adil itu zalim. Makanya orang yang tidak mau melaksanakan syariat disebut zalim. Pemimpinnya juga zalim. Wa malam yakum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa saja yang tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, itu zalim. Itulah orang-orang yang zalim. Berarti orang yang berhukum dengan syariat Allah, itulah orang yang adil. Karena lawan dari zalim itu adil. Jadi kita itu diberi syariat Allah supaya bisa berlaku adil. Jadi ukuran adil atau zalim itu menurut syariat Allah, bukan menurut perasaan manusia. Bukan menurut pikiran manusia. Bukan menurut undang-undang juga. Yang berhak menentukan ini adil atau zalim hanya Allah. Karena yang punya surga itu Allah. Jangan ngeyel. Kalau ngeyel jangan harap bisa masuk surga. Jadi kita jangan mentang-mentang kita pinter cerdas mengatakan poligami itu menindas wanita, poligami itu apa benar-benar apa akan menyingkirkan wanita, menginjak-injak wanita. Itu omongannya orang yang tidak mau masuk surga. Sombong dia itu. Menganggap Allah zalim kan berarti. Yang menurunkan hukum poligami itu Allah. Kau menuduh poligami itu zalim. Itu sama saja menuduh Allah itu zalim kan. Menuduh Allah itu tidak adil. Kita pengen masuk surga, surganya siapa? Nah, ini kaitannya dengan akidah. Jangan sampai kita salah di dalam menilai syariat. Oleh karena itu,
kalau mau poligami, adil itu bagaimana? Harus tahu syariatnya, mengikuti aturan syariat, bukan mengikuti perasaan gitu loh. Nah, seperti apa adil dalam poligami? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Insya Allah bersama. Gitu ya. Allah. Insya Allah, sudah banyak penasaran, Ustaz. Ada yang bertanya di sini? Mau nggak? Silakan, boleh berdiri menghadap kepada kamera di depan sana ya. Cek, cek. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin nanya di luar tema sedikit tapi masih berhubungan lah. Karena kan kalau menurut keyakinan saya yang hadir di hari ini di majelis hari ini terutama di HO lebih banyak persentasenya yang masih muda ya. Jadi jangan kepikiran untuk poligami, menikah juga belum gitu. Nah, sedangkan sekarang itu justru ada apa namanya? Paradigma baru bahwa menikah itu menakutkan Ustadz gitu ya. Jadi kontradiktif dari yang tadi bahwanya orang semakin banyak yang pengen poligami, justru sekarang sudah mulai banyak persentasenya justru menikah itu menakutkan. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustadz untuk paradigma seperti ini? Karena banyak yang sekarang itu kaum-kaum muda mulai banyak yang takut menikah dengan segala pertimbangannya. Ya tadi ya kalau tadi mah syarat untuk poligami itu harus berlaku adil. Justru ini mereka ketakutan dulu. Duh, saya bisa nggak ya ketika menjadi suami atau istri berlaku adil baik untuk dirinya, untuk istri suaminya, ataupun untuk keluarganya dan dengan segala banyak pertimbangannya, akhirnya mereka memilih untuk tidak menikah, Ustadz. Terima kasih. Iya, ini nyerempet-nyerempet akidah juga ya. Jadi kita harus paham, mengulang tadi ya, syariat Islam diturunkan itu untuk mengatur manusia. Kemudian yang kedua, kita harus tahu syariat Islam itu dari pembuat manusia. Syariat Islam itu dari pencipta manusia. Oleh karena itu yang paling tahu tentang ciptaan itu kan penciptanya. Saya selalu menganalogikan kayak kita itu beli mobil, mobil Honda. Siapa yang tahu? Paling tahu tata cara merawat mobil Honda yang paling baik, tentu saja pabrik pembuat mobil Honda. Jangan merawat mobil Honda pakai manual booknya Toyota, remuk itu. Apalagi pakai Panther. Mobil Honda bensin diisi solar ya, batuk-batuk. Kenapa? Merawat mobil Honda pakai mobil Panther, manual booknya. Oleh karena itu, manusia harusnya sadar, kita ini manusia diciptakan oleh Allah. Allah mencipta kita. Ternyata Allah menciptakan kita disertai manual book, buku petunjuk perawatan manusia, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kalau kita itu ingin agar kita itu senang, tentram, bahagia, makmur, sentosa hidup di dunia sampai akhirat itu, ikutilah manual book dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya apa? Supaya kita itu tenang, bahagia, aman, tentram, menikah. Jadi kalau orang itu nggak mau menikah, takut menikah, itu pasti akan merusak fitrahnya. Karena yang paling tahu memelihara fitrah itu Allah. Dan perintah menikah itu gunanya supaya kita itu hidupnya tenang, tentram, bahagia. Ayatnya kan jelas ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tujuannya di situ. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia itu dari jenismu, itu pasangan-pasanganmu atau istri-istrimu. Jadi Allah menciptakan istri itu dari jenis manusia sendiri, bukan dari jenis hewan, bukan dari jenis jin, tapi dari jenis manusia sebagai istri. Kenapa Allah menciptakan istri atau pasangan kita? Litas kunu ilaiha, supaya kita merasa aman, tenang, tentram, bahagia. Karena melihat istri, karena bersama istri.
Itu yang ngomong yang menciptakan manusia. Maka saya jamin orang yang nggak menikah itu tidak bahagia. Jomblo itu sedih, Jenderal. Orang yang belum menikah padahal dia sudah waktunya, sudah matang, sudah ba'ah yang hadisnya dulu, hidupnya nggak akan bahagia. Jadi kalau dibalik, nikah membuat tidak bahagia, itu merusak fitrah. Itu yang merusak pikiran itu. Pemahaman-pemahaman yang merusak. Kita ditakut-takuti. Padahal tujuan Allah memerintahkan nikah supaya kita bahagia. Kenapa malah takut? Terus-terusin aja, coba jomblo terus itu. Merana itu jomblo itu. Siang malam itu merana terus itu, gelisah terus. Ngaku-ngaku bahagia dari mana? Wong itu yang ngomong pencipta kita kok, pencipta Allah. Dan saya sudah merasakan. Makanya orang yang menikah itu menggenapi separuh agamanya. Jadi orang jomblo itu maksimal 50% agamanya. Nggak bisa 100%. Karena fitrahnya manusia nggak punya pasangan. Keluar ketemu wanita cantik itu udah jelalatan matanya. Nggak bisa tenang itu. Kalau ada dorongan seksual nggak bisa tersalurkan. Itu ngaku bahagia dari mana? Kecuali kalau orang ini menghalalkan zina. Ya kalau sudah waktunya, artinya nafsunya sudah besar, dan harus disalurkan. Kalau dia membolehkan pacaran, membolehkan perzinaan, ya sudah. Itu sebenarnya nikmatnya sesaat, tapi nanti rusaknya itu berkelanjutan. Dan biasanya korban terbesar itu wanita-wanita. Sudah dinikmati, ditinggal. Itu ujungnya mesti bunuh diri. Di Jogja beberapa waktu lalu itu ditemukan mahasiswi gantung diri di kosannya, itu ada tulisannya. Dia habis ditinggal pacarnya, bunuh diri dia, nekat. Pacaran itu merusak, menghancurkan generasi. Kalau sudah pengen, nikahlah. Ya mak soro sabab, ini stato amingkumul ba'ah, fal yatazawwaj. Kalau sudah memang kebelet pengen, sudah merasa mampu, segera menikah. Nanti Allah yang akan memberikan karunia. Jadi janji Allah itu jangan dilupakan juga. Orang yang mau menikah, Allah akan melimpahkan karunianya, gitu. Melimpahkan keberkahannya. Saya dulu belum menikah miskin itu. Miskin. Saya mendapatkan istri, istri nggak kerja. Tapi saya tambah kaya, tambah kaya. Apalagi punya anak. Kekayaannya bertambah. Walaupun anak saya belum kerja, istri saya juga nggak kerja. Itu berarti janji Allah benar. Kenapa nggak percaya sama Allah? Malah percaya sama omongannya orang yang nggak jelas. Gitu ya Allah. Iya, syukran. Baik, bagaimana teman-teman yang di cabang dan juga di HO, yang bujang-bujang terutamanya, tambah semangat untuk menikah sebelum berpoligami ya? Masya Allah. Baik teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ingatkan kembali yang di cabang ataupun yang di HO yang bermain handphone, tolong handphonenya simpan terlebih dahulu. Tolong fokus kepada materi kita ini sebagai ihtiram kita kepada guru kita. Agar apa? Ada keberkahan buat kita semuanya dalam kajian ilmu ini. Tolong handphonenya simpan dulu dan simak baik-baik kajian ini. Kami melihat beberapa teman-teman yang sibuk dengan handphonenya. Saya nggak suka seperti demikian. Mohon disimak. Di sini jelas tampak karena kami ada di atas. Seperti demikian. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, berikutnya kita kembali kepada kolom chat yang wapri, ada juga demikian. Dari hamba Allah, beliau nggak sebut namanya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah poligami lalu menjalankan kewajiban, berarti mendapat pahala kan Ustaz? Artinya poligami juga berpotensi mendapatkan pahala besar ketika menjalani kewajiban. Sebaliknya, istri satu tapi tidak menjalani kewajiban berdosa. Nah,
Betul, Ustaz. Betul. Iya, itu logika yang agak ngawur itu. Memangnya punya istri nggak ada kewajiban. Memangnya punya istri satu nggak ada kewajiban. Punya istri satu ada kewajiban. Punya istri dua juga ada kewajiban. Cuma beban kewajibannya lebih berat gitu loh. Misalnya punya istri satu punya kewajiban memberi nafkah kepada istri satu kan. Kalau punya istri dua punya kewajiban memberi nafkah, tapi harus dua istri gitu loh. Dan itu harus sama, nggak boleh beda. Kalau nggak boleh beda, kalau beda namanya tidak adil. Misalnya satu istri kita kasih nafkah sebulan 10 juta, maka istri kedua harus 10 juta. Nggak boleh istri kedua 5 juta, nggak boleh. Kalau punya anak, yang satu punya anak, yang satu enggak. Anaknya harus ada porsi. Misalnya tiap anak 2 juta. Istri pertama punya 3 anak. Berarti istri 10 juta, anak 6 juta. Nafkah rumah pertama 16 juta. Istri kedua baru satu aja, istrinya belum punya anak, berarti 10 juta saja. Nanti punya anak satu, berarti 12 juta. Caranya begitu. Pahalanya sama, sama-sama melaksanakan kewajiban. Tapi ada ancamannya bagi yang berpoligami, yaitu kalau sampai meleset tidak adil, dosa gitu. Itu ngitung terus loh itu. Saya punya teman yang poligami gitu, ngisi seminar bareng di Kalimantan, dikasih cendera mata. Saya dikasih satu apa kayak Intan lah, level mungkin Ake yang level tinggi lah. Saya dikasih satu. Ini untuk istrinya, dia bilang panitia bilang ini untuk kalung istrinya. Teman saya yang poligami dikasih kalung istrinya dia nggak mau nerima. Mohon maaf saya nggak mau terima. Kenapa? Istri saya dua. Kalau dia nerima satu, dosa dia. Kalau dikasihkan hanya satu istri saja. Untungnya panitia langsung tanggap dikasih dua gitu. Cuma urusan cenderamata aja mumet itu orang yang punya istri dua itu. Beli oleh-oleh juga mikirnya dua. Nggak boleh oleh-oleh itu hanya satu. Saya santai aja satu. Ya gitu. Ya memang kalau kita bisa adil pahalanya lebih banyak. Jelas lebih banyak. Karena pahala juga insya Allah mengikuti effort juga lah. Gitu loh. Masa nggak ada ada effort bertambah pahalanya nggak bertambah insya Allah gitu. Sebanding dengan ancaman dosanya. Menjadi pemimpin rakyatnya banyak dengan rakyatnya sedikit, effortnya lebih banyak yang rakyatnya banyak. Dan pahalanya tentu lebih banyak. Tapi kalau sampai meleset ya dosanya lebih banyak. Ya Allah itu adil kok, sebanding antara effort dengan pahala. Jangan khawatir. Ya monggo saja kalau mau coba, memang berkemampuan, silakan poligami, nggak dilarang. Pahalanya akan bertambah, ya bertambah jelas. Gitu ya, Allah. Iya, Masya Allah. Jadi pahala bisa bertambah, bahkan dosa pun bisa bertambah. Tergantung bagaimana kita menyikapi poligami dan masalah kewajiban poligami tersebut. Ya, teman-teman semua demikian. Baik, sekarang kita masuk kepada kolom chat di Zoom. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya Chandra dari GSH Semarang. Izin bertanya, apa definisi adil dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3? Apakah hanya materi, nafkah dan waktu atau juga emosional? Dan jika Quran An-Nisa ayat 129 menyebut manusia sulit adil, bagaimana batas realistis keadilan dalam berpoligami? Yaitu pembahasan minggu depan. Oke, minggu depan ya. Ini udah nggak sabar saya dari tadi pertanyaannya untuk pertanyaan ke depannya, Masya Allah. Lanjut aja Ustaz, berikutnya di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apakah hukum atau sikap yang dianjurkan untuk seorang istri? Dan apabila istri pertama tidak ingin suaminya poligami, sikap yang harus diambil seorang suami yang ingin berpoligami harus bagaimana? Tetap melaksanakan poligami tersebut atau menghargai seorang istri pertama? Ya, sebelum kita membahas poligami kan ada pembahasan sebelumnya, yaitu relasi hubungan suami istri. Kalau pembahasan itu lewat ya jangan ngomong poligami lah. Karena itu merupakan tonggak utama kalau kita mau membangun rumah tangga. Tonggak utamanya apa? Kita harus tahu kedudukan
suami dan kedudukan istri. Kita harus tahu bagaimana kita harus melakukan relasi hubungan suami istri. Kalau kita sudah matang di situ, pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu seharusnya tidak muncul. Dulu sudah kita jelaskan, hubungan suami istri itu seperti sahabat ya, hubungan suhbah, hubungan yang paling dekat. Kalau istri memang keberatan suaminya menikah lagi, sampaikan saja, bicarakan baik-baik. Kalau komunikasi ini tersumbat, nggak bisa ngomong, itu berarti gagal dalam membangun relasi hubungan suami istri. Masih ada yang disembunyikan, apalagi suami nikah diam-diam, itu berarti salah di dalam mengawali membangun rumah tangga. Makanya dulu waktu membahas ini paling panjang, apa, paling mendalam. Banyak rumah tangga gagal karena ini tidak terbangun terlebih dahulu. Ini tidak hanya urusan poligami kan. Suami istri yang berhasil itu kalau semuanya dikomunikasikan. Suami istri itu biar satu tubuh. Kalau satu bagian tubuh sakit, seluruhnya merasakan sakit. Kalau belum tercipta seperti itu, berarti kita belum berhasil mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Belum bisa. Saya tuh ngomong diskusi sama istri masalah poligami biasa. Sering istri saya mana, memangnya Abi sudah pengen gitu, sudah siap. Biasa diskusi kayak gini biasa. Sebagaimana diskusi misalnya mau beli mobil, mau ganti mobil, atau diskusi masalah pendidikan anak. Ini harus semuanya dikomunikasikan, termasuk urusan poligami. Saya tanya gitu, kalau Abi nikah lagi, gimana Umi gitu? Umi sakit hati. Ya sudah, aku nggak pengen Umi sakit hati. Nah, selesai kan? Istri saya juga terus terang, kan ini dikomunikasikan dengan enak. Gitu ya, Allah. Iya, syukran, Masya Allah. Baik, Ustaz. Kita kembali kepada pertanyaan berikutnya, masuk ke Wapri sini. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya jika tahu ilmunya tentang poligami tapi belum mempraktekannya? Wassalam, COO MBG. Ya, ilmu itu ilmu apa dulu? Yang jatuhnya mubah, jatuhnya makruh, haram, sunnah, atau wajib. Kalau kita tahu ilmu mencuri, ilmu riba, ya jangan dipraktekkan. Saya belajar tentang ilmu riba itu sampai lama sekali. Saya tahu ilmu riba, tapi nggak boleh dipraktekkan. Jadi harus lihat-lihat dulu ilmunya. Poligami ilmu. Tapi kita tahu poligami itu hukumnya mubah. Mubah itu kan mau dilaksanakan monggo, nggak mau ya sudah. Nggak ada nggak ada nggak ada relasinya dengan tambahan pahala masalahnya. Kalau itu malah membawa banyak dosa, ngapain sih ngoyo gitu? Hidup cuma sebentar saja. Kayak nggak punya kerjaan, nggak punya apa tanggung jawab yang lebih besar gitu. Kita itu mikir umat hancur kayak gini, mikir membebaskan Palestina, mikir bagaimana melawan Amerika, itu sudah menghabiskan semua waktu energi kita. Ngapain kita itu susah-susah mikir poligami sih? Kayak nggak ada kerjaan. Kita mikirnya kan gitu. Jadi eh, masih banyak kewajiban yang belum kita tunaikan. Kenapa ribut masalah yang mubah? Tapi jangan sampai mengatakan kalau ada ilmu harus diamalkan ya. Lihat ilmunya dulu dan kalau haram masa diamalkan. Yang wajib diamalkan itu yang jatuhnya wajib. Kalau mubah ya monggo saja. Kayak tadi sarapan ditawari sama istri. Mau sarapan lontong, nasi, roti, karena mubah itu. Kalau nggak mau milih semuanya ya terserah. Saya mau sarapan umi saja, nah silahkan. Off the record ya. Alhamdulillah. Jadi tetap dengan kemubahannya ya teman-teman semua. Baik Bapak Ibu semuanya, saat berikutnya ada dari kolom chat Zoom.
Maaf Ustaz, ada yang berpendapat bahwa kesuksesan suami itu atas doa istri soleha. Mungkin kalau satu istri soleha sudah sukses. Maka kalau doa istri soleha lebih dari satu, bisa lebih sukses lagi. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, itu logika yang yang berbahaya. Karena harusnya ditambah hadis, ingat orang yang terzolimi itu doanya makbul. Kalau nanti istri pertama merasa terzolimi, dia berdoa terus, cilaka itu suaminya. Jadi, iya monggo saja kalau mau pakai logika itu. Yang penting bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Sehingga istrinya menjadi solikah semua, mendoakan semua gitu loh. Tetapi masalah dikabulkan atau tidak itu tidak tidak hanya berkonotasi dengan kuantitas ya, jumlah orang yang mendoakan, tapi juga ada dimensi kualitas. Nabi satu orang doanya nembus langit itu, walaupun satu orang. Kaum muslimin bisa mungkin jutaan orang bisa dikalahkan dengan satu orang. Oleh karena itu jangan main-main dengan istri yang solihah walaupun satu. Bisa mengalahkan 4 istri. Gitu kan ngelesnya orang yang tidak poligami itu. Gitu ya, santai aja bro. Ya, demikian ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, jadi istri solehah bisa mengalahkan 4 istri. Masya Allah. Ya, sebagai gambaran tadi yang bertanya juga terkait dengan bahwa adil itu bukan sebuah syarat, tapi sebuah kewajiban dan tidak membatalkan dalam poligami itu sendiri, tapi berdosa ketika tidak melakukan kewajiban tersebut. Baik, Bismillah Ustaz, izin menanya, bagaimana bila mana ada keinginan poligami, namun istri pertama jadi dongkol dan menjadi tidak harmonis. Apakah berdosa, Ustaz? Ya ini hubungannya dengan adil ya. Belum Hmm. dibahas. Jangan kemana-mana tetap bersama. Hmm. So, Masih ada lanjutan pertanyaan berikutnya di sini. Ternyata ada 2 pertanyaan. Pertanyaan kedua, apakah boleh telah menikahi 2 perempuan tinggal serumah? ya masih boleh, tapi tetap ada batasan-batasannya. Ya, misalnya ya apa di dalam eh, di dalam pembagian kamarnya ya, dan seterusnya. Itu nanti dibahas selanjutnya. Gitu ya. Mohon bersabar ya Bapak Ibu semua terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi banyak PR juga nih untuk pertemuan berikutnya. Jadi mohon catat untuk MC atau host berikutnya pertanyaan tadi untuk disampaikan. Jangan sampai lupa ya. Baik, Ustaz, Bismillah. Ustaz, maaf bertanya, bagaimana dampak poligami terhadap anak nantinya? Iya, dampak itu hubungannya dengan persepsi ya. Persepsi itu dibangun dari pemahaman. Jadi tergantung kita membangun pemahaman, memberikan persepsi kepada anak-anak. Kalau anak-anak itu tidak diberikan pemahaman, dia malah mengkonsumsi dari pemahaman liar dari lain, bisa berbahaya itu. Bisa berbahaya. Tapi kalau kita membangun persepsinya benar, pemahamannya benar, itu membahagiakan. Anak-anak seneng karena uminya banyak. Bisa lari ke sana, lari ke sana. Jadi saya menemukan juga banyak anak-anak yang apa bapaknya poligami itu tetap cerah ceria, seneng gitu. Kalau tanya seneng punya umi banyak apa satu? Seneng punya umi banyak. Berarti bapaknya berhasil membangun pemahaman. Ya semua itu kan tergantung pemahaman. Termasuk kenapa istri pertama begitu takut membenci poligami, tergantung membangun pemahamannya kan. Kalau dia paham itu dibolehkan ya santai aja, walaupun sakit hati. Jadi memang syariat itu tidak otomatis membuat kita suka. Ada yang tidak suka. Makanya ayatnya kan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang sesuatu yang sangat tidak kamu sukai. Wajib itu perang itu. Tapi semua manusia nggak suka. Wa asa antakrahu say'a wa huwa khairul lakum.
boleh jadi kamu membenci sesuatu, nggak suka sama syariat Islam. Padahal itu sebenarnya sangat baik bagi kamu, sangat bagus bagi. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka dengan sesuatu, menganggap itu baik, padahal sangat buruk bagi kamu. Jadi baik buruk itu standarnya apa? Syariat Islam. Bukan menurut like or dislike ya, suka atau tidaknya perasaan kita. Dulu Nabi Ibrahim ketika diperintah menyembelih anaknya itu pasti sangat tidak suka. Tapi beliau tetap sami'na wa ata'na. Nah, itulah persepsi yang harus kita bangun ketika menghadapi syariat Islam. Supaya kita masuk surga gitu lah. Gitu ya. Oh. Ya, jadi kesimpulannya kalau kita itu standar kita adalah syariat Islam, bukan masalah suka atau tidak suka. Baik, biar tambah semangat kita takbir terlebih dahulu. Takbir! Karena terlihat di HO udah begini-begini nih. Waduh, Masya Allah. Saking menghayatinya materi ini. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, semisal mau poligami, tapi calon istri keduanya ahlu kitab seperti Cindo, Ustaz. Apakah boleh? Hehehe, makasih, Ustaz. Ya kalau dibolehkan ya berarti boleh. Karena menikahi ahlul kitab boleh. Yang penting laki-lakinya Muslim, perempuannya poligami boleh. Jadi istri kedua Cindo boleh asal ahlul kitab. Syukur kaya ya. Cari istri kaya itu boleh, cari istri cantik boleh. Tapi yang terbaik atas pilihan karena agamanya. Nah itu nasihat Nabi kan gitu. Gitu ya. Oke, jadi jangan khawatir ya. Untuk yang bertanya tadi silakan, Cindo boleh, silakan dilaksanakan. Baik, masuk kolom chat Wapri, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana seharusnya seorang laki-laki mengukur kesiapan dirinya untuk berpoligami menurut standar syariat, bukan standar keinginan pribadi? Ya nanti setelah tahu adil itu kayak apa, nanti silakan diukur. Oke, Masya Allah. Gitu ya. Baik, wah, teman-teman semuanya, masih ada yang ingin bertanya secara langsung, baik di cabang, enggak silakan untuk bertanya, tafadhol silakan. Oke, Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin tanya Pak Waalaikumsalam. Ustadz, kebanyakan kan kalau dari segi materi atau dari segi seminar segala macam, kan yang dibahaskan selalu tentang poligami, poligami, poligami. Kita tahu dari faktor hukum di Indonesia juga, poligami itu dilindungi dan diatur. Sedangkan kalau poliandri itu enggak. Habis itu kalau dari segi faktor agama, poliandri itu nggak dibahas dalam Al-Quran. Sedangkan, poliandri itu nggak dibahas dalam Al-Quran, sedangkan poligami itu dibahas. Nah, yang jadi pertanyaan, eh, ada nggak sih Pak Ustadz faktor lain kenapa poliandri itu dalam tanda kutip tidak diperbolehkan atau tidak menjadi tabu di dalam masyarakat, sedangkan poligami itu menjadi sesuatu yang perlu patut untuk dibahas. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Masalah. Iya, jadi poliandri bukan tidak dibahas, karena kemarin sudah dibahas kan. Jadi kita diharamkan menikahi perempuan yang sudah punya suami. Kita diharamkan. Berarti itu sudah dibahas. Berarti nggak boleh. Diharamkan menikahi wanita-wanita yang sudah bersuami. Itu maknanya apa? Poliandri tidak boleh. Dan tidak ada ilatnya. Tidak boleh haram ya sudah titik. Kita hanya bisa melakukan bayanul waqi ya. Bayanul waqi. Termasuk nanti poligami bagian ketiga nanti ada pembahasan bayanul waqi. Kenapa kita dibolehkan poligami? Ada bayanul waqi. Termasuk nanti kenapa ada syariat talak, syariat cerai. Pasti ada bayanul waqi. Walaupun agama lain itu sangat menolak perceraian. Jadi agama Kristen itu tidak boleh poligami, tidak boleh bercerai. Nggak ada hukum talak dalam agama Kristen Katolik itu nggak ada. Makanya bayanul waqi bisa. Nah, salah satu bayanul waqi kenapa poliandri nggak boleh karena Islam sangat menjaga nasab. Nasab berhubungan dengan tanggung jawab, berhubungan dengan hak dan kewajiban. Kalau istri poligami itu nasabnya nggak jelas nanti. Yang bertanggung jawab juga nggak jelas. Gitu ya.
Jadi Islam itu sangat menjunjung tinggi nasab. Karena itu menyangkut hukum-hukum pertanggungjawaban. Itu ya, Allah Allah. Jadi poligami itu mubah kalau poli itu hukumnya haram karena bisa merusak nasab. Jadi nggak jelas. Ini bapaknya yang mana, ibunya yang mana. Atau bapaknya yang mana mungkin ya. Kalau poligami kan jelas bapaknya siapa, ibunya siapa, itu poligami. Tapi kalau satu perempuan, empat laki-laki, bingung. Bapaknya yang mana ya gitu kan. Itulah orang-orang Arab jahiliyah seperti demikian awalnya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.29, karena tidak ada pertanyaan lagi. Oh ada, Teman, silakan 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, tadi kalau saya menyimak apa yang disampaikan terkait dengan poligami itu kan hukumnya mubah ya. Kemudian bisa mendatangkan pahala itu ketika sudah melakukan poligami, muncul kewajiban di situ, kewajibannya dilaksanakan. Atau sebaliknya, menjadikan haram kalau kewajibannya tidak tertunaikan. Nah Ustadz, pertanyaannya, tadi kan kalau berbicara sesuatu yang mubah ini boleh dilaksanakan, boleh tidak, dan yang mubah itu harus dipilih. Nah, yang saya maksud adalah bagaimana cara melakukan yang mubah ini supaya sebagaimana tadi poligami menjadi bernilai ibadah gitu. Tadi dicontohkan misalkan makan, makan itu mau 1 piring, 2 piring ya tidak menambah pahala gitu kan. Nah, kemudian kita ingin sesuatu yang mubah ini supaya berpahala itu harus seperti apa, atau dicontohkan aktivitas yang mubah tapi kemudian jadi bernilai pahala itu di aktivitas yang lain seperti apa saja Ustadz? Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tadi sudah saya sampaikan koridor mubah itu adalah koridor yang kita bebas memilih. Karena sudah dibebaskan memilih, maka tumpuannya adalah akal kita sendiri. Pertimbangan akal. Akal itu bisa melihat manfaat dan mudarat menurut diri kita. Oleh karena itu, karena kita ngerti koridor akal itu kan kita bisa mempertimbangkan manfaat, ditimbang-timbang dengan mudarat. Kalau bingung, mesti lebih berat mana manfaat dan mudaratnya. Karena semuanya ada batasannya. Jadi, misalnya saja tadi masalah naik kendaraan ya, itu kan mubah. Akal itu bisa menimbang-nimbang. Kalau hujan kayak gini, kita naik sepeda motor atau sepeda ontel, walaupun pakai jas hujan, itu kemungkinan tetap kena hujan, sakit, kena angin itu besar. Akal tahu kok. Dibanding kalau naik mobil. Oleh karena itu, karena akal itu paham, maka ya harus kita pilih yang memberi manfaat. Karena kalau naik motor, mudarat itu menimbulkan doror. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi doror. Walaupun itu belum pasti ya naik motor itu nanti doror beneran atau tidak. Tapi akal itu bisa menimbang-nimbang. Karena Nabi sudah menasihati la dororo wala diroro. Janganlah kamu memberikan mudarat dan janganlah kamu jadi jangan kamu itu membahayakan dan jangan dibahayakan. Itu menjadi pegangan akal kita gitu. Oleh karena itu eh, ada koridornya ya. Jadi termasuk di dalam poligami. Kira-kira menimbulkan doror atau tidak bagi istri-istri kita, anak-anak kita. Dibanding kalau istri satu. Kita punya rumah 2 juga nanti menimbulkan doror atau tidak. Kita punya mobil 2 itu menimbulkan doror atau tidak. Atau malah memberikan manfaat karena istrinya juga bisa bawa mobil, anaknya bawa mobil. Memberi manfaat, berarti nanti pahalanya lebih besar. Daripada ada yang naik mobil, ada yang naik sepeda motor. Nah itu pertimbangannya begitu. Itu ya Allah. Masya Allah, itu pertanyaan terakhir ya untuk di sesi pekan ini dari Ustaz Arafah. Seperti Ustaz Arafah udah siap poligami kelihatannya nih. Masya Allah. Baik, Ustaz, karena waktu juga yang telah memisahkan kita, mungkin sebelum kita tutup ada closing statement Ustaz untuk tema poligami bagian 1 ini. Baik, Alhamdulillah.
Untuk bagian satu memang belum tuntas ya. Masih banyak PR yang harus kita jawab di bagian 2 dan 3 insya Allah. Semoga bermanfaat. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, nantikan poligami season 2 dan season 3 yang tidak kalah menarik lebih lanjut lagi insya Allah. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustadz Gun selaku owner Iskariman Perpus Syariah yang telah memfasilitasi dalam kajian pekan ini dan juga kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang ada di HO dan juga di masing-masing cabang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kajian ini penuh dengan keberkahan dan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berikutnya ada pengumuman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah selesai. Masih ingin lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولانا الصديق عن الداري بصحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الداري بصحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأت الدنيا بالأنوار الهجرة بالأنوار بلاد هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة بلاد هادينا حمل الإسلام